Seperti janji saya di video beberapa hari yang lalu, di mana saya akan membahas Temas khusus ya, di mana selain kemarin dia membagikan dividen, kemarin adalah camdate-nya, dan nantinya di awal bulan Mei itu adalah camdate dari stock split Temas. Apakah menarik? Dan stock splitnya lumayan besar ya, 1:10. Nah, ini akan kita bahas di video kali ini. Cuman sebelum ke sana, congratulations buat Bapak Ibu sekalian yang sudah join ke kelas di awal April lalu, dimana salah satu saham yang saya dan tim rekomkan adalah Wismilak, sudah capai target. Selamat, congratulations. Memang saham yang direkomkan di waktu kelas adalah untuk swing. Jadi selamat, congratulations ya. 20%-an ada udah dapat itu. Jadi itu simak videonya ini lebih dekat melihat stock split dari Temas. Apakah menarik? 1:10. Oke, ini kalau dari Stockbit ya. Stockbit kemarin ya, camdate dividennya 27 April. Terus ini ex-date-nya, dan ternyata ex-date-nya tidak dibanting bahkan. Nah, ini so far karena adanya sentimen positif lagi, yaitu akan stock split ya. 1:10 camdate-nya itu di tanggal 10 Mei. Nah, ini akan saya ulas pergerakannya itu seperti apa di video kali ini. Jadi ada teknikalnya. Sebelum ke sana, setelah saya tadi baca itu Temas di 27 April atau kemarin itu baru rilis laporan keuangan 2023 Q1-nya. Saya cuman masih belum tahu apakah Q1-nya bagus. Q1-nya itu turun ya dibandingkan Q1 2022. Ya menurut saya agak berat kalau harus melampaui laba di 2022, teman. Nanti ya di next video selanjutnya, mungkin ya dekat-dekat dari camdate Temas ya, mungkin akan saya bahas lagi ya. Apa efeknya dari laporan keuangannya yang turun di kuartal 1 dengan pergerakan harga sahamnya, terutama yang mendekati camdate-nya. Nanti sambil berjalannya waktu, jikalau ada yang bukan menarik aja sih, menurut saya ada hal yang something yang baik maupun buruk, mungkin saya akan bikin videonya. Cuman kalau biasa saja tidak saya notice sih. Oke. Nah, ini prospektusnya ya, dimana ini keterbukaan informasi perihal pemecahan nominal atau stock split dari Temas ya. 1:10, dimana nominal awalnya itu 25 per lembar, terus jadi 2,5. Jumlah saham sebelumnya itu 5,7 M, sekarang itu 57 T. 57 M, 57 M. 1:10. Alasannya, nah ini jelas ya, meningkatkan likuiditas perdagangan, meningkatkan jumlah saham yang beredar, meningkatkan daya tarik atas saham yang berserahan Temas, dan minat investasi pada pemain. Alasan simple, dan ya biasanya alasan stock split ya seringnya kayak gini sih. Gitu. Ada satu sektor yang sudah melakukan stock split ya dulunya, yaitu Samudra Indonesia ya. Satu sektor dengan Temas juga. Mereka sudah RUPSLB tanggal 12 April dan memang disetujui. Dan ya ini camdate-nya tanggal 10 Mei. Rencananya aksi korporasi yang berpengaruh terhadap jumlah saham akan dilakukan dengan jangka waktu 6 bulan setelah tanggal pelaksanaan pemecahan saham. Perseroan belum memiliki rencana aksi korporasi yang berpengaruh terhadap jumlah saham dalam waktu 6 bulan. Jadi setelah stock split ini 6 bulan ke depan nih masih belum ada rencana sih sampai sejauh ini. Oke, kemarin hari ini ex-date ternyata sempat dibanting. Terus akhirnya di closing naik lagi, dan masih area yang sama ya, area Triangle lah ya, area dari Triangle ini. Jadi kalau kemarin saya mengatakan kalau nggak salah ya, akan menarik jikalau Temas itu turun di dekat-dekat sini 2700. Ini karena beberapa kali ini demand area bisa mantul, dan hari ini pun shadow panjang di bawah ya, menunjukkan memang tekanan belinya masih kuat sih Temas ini. Cuman ini sudah di bawah garis persis sih dari ini. Nah, besok Senin seperti apa kemungkinannya gitu.
Stop loss bisa dinaikkan ya kalau memang mau masuk ya, daripada 2700 terlalu dalam, stop lossnya dinaikkan ke sini aja 2780. 2780 dengan harga sekarang 2880, berarti kan 100 bagi 2880 kali ya 3,5% lah ya kalau turun gitu. Nah ini bagusnya ya saat dia turun. Nah ini bagi bapak ibu teman-teman sekalian yang sudah ikut kelas tahu ya, dia turun tapi volumenya kecil ya. Nah itu waktunya apa? Nah itu harusnya sudah tahu yang udah ikut kelas ya. Jadi masih oke, masih bukan hal yang buruk ya, cuman memang cara geraknya Temas ini bisa dikatakan cenderung kasar ya. Turun volumenya kecil dan ini candlenya gede banget, hampir ARB 5%, 4%. Nah itu seringnya kayak gitu. Dalam technical, history repeat itself, jadi mengulang historical. Dan ya kita lihat ya, dimana sebelum-sebelumnya tipenya kayak gitu, dan dia shadow atasnya tinggi-tinggi atau shooting star candlenya. Jadi itu. Nah view saya tentang Temas masih bisa ke 3020, dan kalau secara peta pergerakan jelek-jeleknya memang ke 2700, habis itu mantul lagi, naik lagi gitu. Itu sih cuman saya masih sampai sekarang masih belum yakin apakah di 3020 nanti dia bisa breakout lah ya, bisa tembus dari 3020 gitu. Beberapa kali nggak bisa, koreksi lagi. Jadi itu yang jadi bisa dikatakan tantangannya si Temas ya. 3020 itu menjadi titik resisten yang masih kuat banget ya untuk si Temas ini. Nih dividen sudah, terus stock split dia masih belum pernah ya. Nah kalau kita lihat ya di sektor yang sama, meskipun cara gerak dari kedua saham ini jelas sangat berbeda. Nah kalau ini rata-rata saham-saham yang sudah melakukan stock split itu setelahnya itu dia akan turun dulu. Contoh Sido muncul, Era Jaya, nah ini SMDR ya, dia habis stock split turun dulu, habis itu mulai konsolidasi. Kita cek lagi Era juga pernah terjadi seperti itu ya. Dia pernah stock split, terus habis itu turun, habis itu naik lagi gitu. Dia turun terus naik lagi. Tuh, lalu Sido kita cek. Selagi fundamentalnya oke aja, dia akan tetap mengikuti fundamentalnya gitu. So far kalau saya lihat sejauh ini Temas itu ya nggak ada itikat buruk lah ya. Nah ini stock split, dia turun dan habis itu naik lagi. Nah kalau ini si Sido dia habis stock split terus dia digencar sama dividen. Nah kalau Temas ini kondisinya kebalikannya ya. Dia pertama dividen dulu, habis itu keluar laporan keuangan, terus yang terakhir ini dia mau stock split, dimana di Mei 10, tanggal 10 come date-nya ya. Saya kasih tanda di sini 10 Mei. Nah, di sini. Jadi ini kalau saya melihat ya agak berat tembus dari 3020. Cuman saya bisa katakan kalau saham ini turun dekat 2700 itu entry point yang sangat menarik untuk si Temas sih. Potensinya untuk manfaatkan untuk trading jangka pendek ya, dekat-dekat come date bisa sampai ke 2880 sampai 3000. Itu worth it banget sih untuk saham ini. Jadi itu. Nah, kalau buat long, kalau buat long saya akan lebih prefer tunggu dia stock split dulu. Satu, dia waktu koreksinya tanpa volume ya saya akan masuk di situ stock split. Kalau harganya sekarang 3000, sekarang closing hari Jumat tuh di 2880. Jadi 1/10 ya harganya nantinya per lembarnya cuman 288 per lembar. Itu sih sangatlah murah di kantong. Jadi sangat menaik likuiditas dari si Temas sendiri. Itu. Jadi banyak ya strategi yang dilakukan oleh suatu perseroan. Tadi sudah ya, Sido itu dikencar dulu dengan stock split baru dividen. Kalau si Temas ini dividen dulu baru terus ada laporan keuangan keluar, terus baru ini nanti dari stock splitnya itu tanggal 10 Mei. Worth it banget
dan menarik banget ya yang adanya stock split ini. Jadi stock split ini bukan hal yang buruk, stock split ini hal yang bagus, khususnya juga buat investor maupun buat perseroan, sama-sama diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Jadi menarik aja sih untuk dikoleksi nanti temas. Tinggal kita aware ya dengan resiko yang ada. Kalau masuk dengan teknikal ya bawah 2700 ya harusnya cut loss gitu. Jadi bawah 270 kalau habis stock split ya harusnya lepas saja gitu. Kalau buat invest, nah nanti pendekatannya kita harusnya lebih ke analisa fundamental. Oke, jadi itu video kali ini tentang stock split Temas ya, 1:10. Secara kesimpulan menarik banget, menaikkan likuiditas, menarik juga buat perusahaan dan juga buat investor gitu. Tapi bagaimana baiknya disesuaikan juga dengan pilihan dari Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Jadi itu yang jelas adalah pahami ya resikonya apa. Kalau buat trading ya masuklah dengan cara analisa teknikal. Kalau mau fundamental, kalau mau invest ya masuklah dengan pendekatan fundamental. Jangan masuk pendekatan teknikal, keluar pendekatan fundamental. Lakukan hal tersebut dengan analisa tersebut, masuk dengan pendekatan A, keluar pun dengan pendekatan A. Jadi itu, intinya Temas stock split 1:10 menarik. Semoga bermanfaat. Jikalau ada pertanyaan atau video atau mungkin request ya sama apa yang mau dibahas, tulis aja di kolom komentar atau bisa email. Silakan email aja di emailnya nanti saya taruh di deskripsi. Jadi itu semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye bye.